Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Denisari dengan NIM J1J124014 dari kelas 4A. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mentransformasi data untuk menyelesaikan latihan 1 mata kuliah manajemen data. Berikut tutorialnya. Yang pertama-tama kita download dulu data latihan 1A, 1B, 1C, dan transformasi data di e-learning. Berhubung saya sudah download, jadi kita langsung masuk aja ke aplikasi SPSS. Jadi ini isi data view, data latihan 1A-nya, dan ini variabel view-nya. Langkah pertama itu kita menambahkan data latihan 1A, 1B, dan 1C. Caranya itu, kita klik menu data, Map Files, lalu Add Cases. Jadi, kenapa Add Cases? Kalau kita mau menambahkan responden, kita pakai Add Cases. Lalu klik data latihan 1B dan continue. Klik OK. Oke, jadi dia bertambah ke bawah ya, jadi 50. Selanjutnya kita save as. Klik file, lalu save as. Kita save as sebagai data latihan 2A, sebagai gabungan data latihan 1A dan 1B. Lalu klik save. Selanjutnya kita menambahkan data latihan 1C, sama saja, klik data, lalu make file, lalu add variable. Kenapa add variable? Karena kolomnya kita mau tambahkan. Lalu klik data latihan 1C. Continue. Lalu klik OK. Jadi bertambah ya kolomnya. Selanjutnya save as, klik file, save as. Kita ubah jadi data latihan. Lalu klik save. Oke, kita lanjut ke PPT. Kita sudah menambahkan data latihan. Selanjutnya kita melakukan record. Record variabel usia ibu menjadi nama variabel baru, usia dengan kategori tua lebih dari 35 tahun, muda kurang dari 35 tahun. Selanjutnya, record variabel pendidikan ibu menjadi nama variabel baru didikat dengan kategori rendah SD dan SMP, tinggi SMA dan perguruan tinggi. Kita masuk lagi ke data SPSS. Yang pertama, kita mau record usia menjadi kategori. Caranya itu klik transform, lalu record into different variable, lalu masukkan umur. Kita buat namanya jadi usia, label kategori usia ibu, lalu klik change, lalu klik all and new value. Rank itu untuk rentan ya, kita klik highest. Kita buat 36 karena lebih dari 35. Kita buat kodenya 1, lalu add. Selanjutnya lowest untuk 35 ke bawah, kodenya kita buat 2, lalu add. Continue. Klik OK. Jadi ini usianya. Kita lihat dulu variabel view-nya.
Lalu value-nya kita isi. Value-nya kita isi 1. Lalu labelnya tadi tua. Lalu klik add. Selanjutnya value-nya kita isi 2. Lalu labelnya muda. Klik add dan oke. Selanjutnya untuk pendidikan sama seperti tadi, klik transform lalu record into different variable. Reset dulu. Kita pilih pendidikan responden. Lalu kita masukkan. Untuk namanya kita buat didik underscore baru. Labelnya kita buat pendidikan ibu yang sudah dikategorikan. Oh ya, untuk pembuatan namanya kita tidak boleh ada spasi ya, kita buat underscore. Lalu ada yang salah. Lalu klik change. Lalu klik all and new values. Untuk di sini kita pilih range ya. Kita buat 1 sampai 2. Kodenya 1. Lalu klik add. Selanjutnya kita tetap pilih range. Kita buat 3 sampai 4. Lalu value-nya kita 2. Lalu klik add. Oke. Continue. Lalu klik oke. Kita masuk ke variable view-nya. Value-nya kita isi 1. Untuk labelnya kita rendah. Lalu add 2 tinggi. Oke. Kita kembali ke PPT lagi. Kita record sudah. Selanjutnya compute. Mengubah variabel yang isinya gram menjadi kilogram. Selanjutnya kita membuat BB bayi ini menjadi gram ke kilogram. Caranya klik transform, lalu compute variabel. Target variabel adalah nama variabel. Kita tidak boleh buat spasi ya. Buat BB underscore bayi underscore kilogram. Selanjutnya kita masukkan berat badan bayi. Kita bagi 1000 karena kan gram ke kilogram. Kalau kilogram ke gram kita kalikan 1000 karena ini gram ke kilogram kita bagi 1000. 1000. Lalu klik OK. Jadi ini dia berat badan bayi kilogram. Selanjutnya kita masuk ke variable view. Seperti biasa kita isi label. Kita isi berat badan bayi dalam kilogram. Kita masuk dulu ke PT. Selanjutnya membuat variabel baru yang nilainya adalah rata-rata dari variabel yang ada. Oke. Caranya klik transform lalu compute variabel. Kita reset dulu. Untuk targetnya kita ketik HB underscore rata.
Jadi di sini kita mau menjumlahkan kadar Hb1 dan kadar Hb2 lalu dibagi dengan 2. Caranya buka kurung, lalu masukkan Hb1 ditambah dengan Hb2. Arahin kursornya, lalu bagi dengan 2. Itu adalah rumus rata-rata. Klik OK, lalu masuk ke SPSS. Nah, di sini sudah ada Hb ratanya. Lalu kita masuk ke variabel view. Seperti biasa, labelnya kita isi Hb rata-rata. Latihan berikutnya mengkategorikan sikap, membuat variabel baru berupa gabungan dari 4 pertanyaan sikap dan dikategorikan menjadi sikap positif dan sikap negatif. Sikap negatif jika nilai total sikapnya kurang nilai median lalu diberi kode 1. Sikap positif jika nilai total sikapnya lebih dari nilai median lalu diberi kode 2. Caranya klik transform, lalu compute variable, kita reset dulu. Kita buat target variabelnya sikap underscore total. Oke. Kita masukkan sikap 1 lalu ditambah dengan sikap 2. Lalu ditambah dengan sikap 3, ditambah dengan sikap 4. Oke, sudah, lalu kita klik OK. Nah, sikap totalnya sudah ada, kita masuk ke variable view. Seperti biasa, kita mengisi label nilai total sikap ibu. Selanjutnya kita kembali ke data view, analyze, lalu descriptive statistik, klik frekuensi, kita klik kiri dulu, lalu display variable name, masukkan sikap total, lalu statistik, kita centang median ya, karena tadi disuruh median. Klik continue, lalu oke. Nah, ini nilai total sikap ibu dan nilai total mediannya 11. Kita masuk ke SPSS lagi, klik transform, lalu record different variable, kita reset dulu, kita klik display variable name, kita masukkan sikap total, lalu untuk namanya kita buat sikap underscore cut, labelnya kategori sikap ibu, klik change all and new values, value nya kita buat 1, kita klik close,
buat 11, lalu add 2, kita buat highest, lalu ketik 12, add, continue, lalu oke. Ini untuk hasilnya. Kita masuk ke variable view, lalu values-nya kita buat, klik titik 3, lalu value-nya 1, labelnya sikap negatif, lalu add 2, sikap positif, lalu add dan oke. Langkah selanjutnya membuat variabel baru menggunakan if condition. Buatlah variabel baru yang berisi dua kelompok, yaitu risiko tinggi dan risiko rendah, lalu diberi nama risk. Risiko tinggi diberi kode 1 dengan kriteria usia di atas 30 tahun dengan berat badan di bawah 50 kg. Risiko rendah diberi kode 2 dengan kriteria selain kondisi risiko tinggi di atas. Masuk ke SPSS, klik transform, lalu compute variable, reset dulu. Beri nama risk, isi angka 2, lalu oke. Kita lakukan seperti tadi, transform, compute variable, risk, kita ubah jadi 1, lalu kita klik if, lalu kita klik yang di bawah include all cases, kita masukkan umur, lalu lebih dari 30 dan BB ibu, di bawah 50. Klik continue, lalu oke. Kita okein aja ya. Masuk ke SPSS. Kita masuk ke variable view, labelnya kita isi, kategori risiko ibu. Values-nya kita isi, value-nya 1,
label risiko tinggi. Untuk 2, labelnya risiko rendah. Kita add dulu baru oke. Ini sudah selesai semua. Sekian video tutorial transformasi data dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.